Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini marilah kita belajar terkait dengan materi energi. Khususnya kita akan coba pelajari energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Mari kita coba pelajari bersama. Ya, ini dia. Energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Dari kata-katanya itu dari ininya ya, dari katanya saja udah jelas. Ini kinetik. Kinetik itu selalu berkaitan dengan gerakan. Jadi energi kinetik adalah energi yang terkait dengan keadaan gerak dari benda-benda. Jadi benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Nah, seperti pada gambar di samping, nah ini pasti yang suka MotoGP tahu lah ya, nomor 46. Nah, dia sedang melaju dengan kecepatan tertentu. Maka karena dia sedang bergerak, berarti dia punya energi kinetik atau melepaskan energi kinetik. Berapa besar energi yang dimiliki oleh si pembalap ini? Nah, kita bisa menghitungnya dengan formula sebagai berikut. EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. EK maksudnya di sini adalah energi kinetik ya. M adalah masanya. Masa dari si pembalap dan motornya. Dihitung semuanya berapa masanya. Dalam satuan kilo nanti dimasukkan ke formula rumusnya. Dikalikan dengan kecepatan dia bergerak dikuadratkan. Jadi kecepatan dia bergerak berapa nih? Nah, habis itu dikuadratkan. Nah, dikali dengan massa, dikali dengan setengah, maka itulah besar energi gerak dia atau besar energi kinetik yang dilepaskan atau yang dimiliki oleh benda tersebut. Ya. Itu energi kinetik. Sekali lagi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak ya, dari kinetik bergerak. Oke, kita lanjut ke bahasan yang kedua. Ada yang disebut dengan energi potensial. Potensial dari kalimat atau katanya ini potensial. Potensial itu potensi. Akibat apa? Nah, potensi kalau dalam pembahasan kali ini maksudnya adalah energi potensial gravitasi. Berarti akibat potensi gravitasi. Akibat adanya gravitasi ya. Kalau dari pengertiannya adalah energi yang terkait dengan konfigurasi atau susunan suatu sistem. Nah, mungkin supaya untuk memudahkan memahami, intinya adalah energi potensial adalah energi akibat posisi suatu benda yang dipengaruhi oleh gravitasi atau pegas. Ini banyak lagi yang lainnya ya. Ada energi potensial listrik nanti juga ada. Jadi karena ada pengaruh tertentu ya, baik itu gravitasi, pegas atau listrik. Nah, pada hari ini kita belajar energi mekanik. Makanya energi potensialnya adalah energi potensial. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan energi potensial gravitasi saja ya. Karena energi potensial pegas barangkali juga nanti itu masuk ke energi mekanik juga. Nah, energi potensial gravitasi dipengaruhi atau dirumuskan dengan M dikali G dikali H. M adalah massa benda, G adalah gravitasi, H adalah ketinggian. Sekali lagi ini karena posisi. Ya, saya bilang bahwa energi potensial adalah energi yang diakibatkan oleh posisi keadaan benda ya, akibat dari pada hal ini yaitu gravitasi atau G. Kalau kita lihat di gambar di samping, ketika orang main perosotan misalnya, maka ketika posisinya di atas berarti kan hanya tinggi, besar. Maka energi potensial gravitasinya juga akan besar. Nah, ketika dia turun, maka hanya akan menjadi kecil. Sehingga energi potensial gravitasinya juga akan turun nilainya ya. Nah, itu perbedaan antara energi kinetik dan energi potensial. Kalau kinetik karena geraknya, kalau potensial justru karena dia posisinya. Nah, pada gravitasi ya posisinya di atas atau di bawah. Jadi pengaruh akibat adanya gravitasi ini, maka muncullah namanya energi potensial gravitasi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Oke, lalu berikutnya ternyata ada yang dinamakan dengan hukum kekalahan energi
energi, kurang dikit. Dan sekarang energi mekanik. Jadi pada sistem yang konservatif, maksudnya itu tidak ada BGC tempat lain ya, energi mekanik memiliki nilai yang sama pada kondisi satu maupun di kondisi lainnya. Jadi ketika benda bergerak misalkan ini, maka ketika dia posisi di atas di sini misalkan ya, lalu di bawah, maka energi mekaniknya itu pasti sama. Ya ingat, energi mekanik itu tersusun dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi misalkan di sini lah contoh di tengah ini ya, maka dia punya ketinggian. Jadi energi potensialnya kemungkinan akan besar ya, G kali H kan, H itu ketinggian. Tapi energi kinetiknya belum tentu besar kalau di atas ini. Nah ketika di bawah, maka dia pasti kenceng tuh, kecepatannya tinggi. Maka ketika di bawah energi kinetiknya besar karena energi kinetiknya terkait dengan kecepatan setengah mv². Namun karena dia posisinya rendah, maka energi potensialnya ya mungkin akan kecil. Nah, sehingga kalau kita bandingkan ya di atas ini sama di bawah, dijumlahkan misalkan energi kinetik dan energi potensial di sini, dan juga dijumlahkan energi kinetik dan potensial ketika di bawah, maka pasti mereka akan memiliki nilai yang sama, asalkan tidak ada hambatan lain ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi mekanik. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, ada manfaatnya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.